Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang, kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Pada Minggu 13 September yang lalu, Sersan Sukses tidak tayang karena ada masalah dengan koneksi internet. Itu juga dialami oleh para subscriber atau para peserta yang mengikuti live Sersan Sukses tersebut. Nah, harusnya saya berjanji untuk memberikan Sersan Sukses sebagai pengganti Minggu 13 September lalu pada hari Sabtu. Tetapi mengantisipasi jika hari Sabtu juga ternyata banyak yang menggunakan internet, sehingga kecepatan internet itu menjadi down dan bisa juga berpotensi menimbulkan masalah jika kita memaksakan live streaming, maka saya mencoba merekam materi mengenai pemilu presiden Amerika, peluang Trump dan Biden, serta efeknya kepada pergerakan USD, tentunya juga terhadap gold dan mata uang yang lain. Oke, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini di mana berbentuk rekaman bukan live streaming seperti biasanya, bisa diajukan di Sersan Sukses pada Minggu tanggal 20 September 2020 jam 19.00 WIB. Oke, sebelum kita membahas mengenai pemilu presiden Amerika, kita melihat dulu sekilas mengenai economic projection dari The Fed atau FOMC yang Kamis dini hari kemarin baru dirilis, di mana saya hanya mau menunjukkan ada optimisme dibandingkan dengan economic projection pada bulan Juni sebelumnya. Ini juga nanti berkaitan dengan kira-kira pola seperti apa sih yang terjadi pada ekonomi Amerika, mulai dari misalkan ekonominya melesat, kemudian sampai akhirnya jatuh, dan kemudian melesat lagi. Itu seperti sebuah siklus ekonomi, di mana ekonomi sebuah negara biasanya akan naik, kemudian juga pada satu titik mengalami yang disebut dengan bubble, dan akhirnya kembali resesi. Penyebab resesinya bisa macam-macam, bisa murni dari ekonomi, bisa politik, dan bisa juga seperti saat ini dari pandemi virus, misalkan COVID-19. Nah, kalau Anda perhatikan, waktu rilis Juni itu sebelumnya diproyeksikan ya bahwa GDP itu 2,0, ternyata di Juni ini diumumkan minus 6,5%. Seperti kita ketahui, GDP itu kan pertumbuhan sebuah negara ya. Kemudian juga diprediksi unemployment rate itu sebelumnya adalah 3,5, ternyata dirilis Juni
itu 9,3. Jadi ini Juni. Nah, ini minus 6,5. Ini proyeksi sebelumnya. Demikian juga dengan unemployment rate atau tingkat pengangguran. Seperti kita ketahui, kalau tingkat pengangguran semakin banyak, maka ekonomi sebuah negara akan tentunya bergerak menjadi tidak baik. Nah, kemudian juga kalau kita lihat inflasinya dan lain sebagainya, singkat cerita, waktu Juni terjadi pesimisme, terjadi hasil yang di luar ekspektasi atau di luar projection. Nah, kebalikannya, pada September kemarin yang baru dirilis, justru terjadi optimisme, terjadi perkembangan yang membaik. Kalau sebelumnya ini kita ambil dari data Juni ya, sebelumnya GDP minus 6,5%, ternyata baru dirilis kemarin tidak pesimis proyeksi sebelumnya, yaitu yang minus 6,5 ini. Yang keluar ternyata minus 3,7. Demikian juga dengan tingkat pengangguran, kemudian juga inflasi. Singkat cerita, data-data ekonomi Amerika berarti membaik. Jadi, sekali lagi, ada perkembangan yang baik pada ekonomi Amerika yang dilihat dari pertumbuhan GDP, kemudian juga turunnya tingkat pengangguran, serta naiknya inflasi. Ingat, kita sudah belajar mengenai dua pengertian inflasi. Kalau di sini kan di Juni diproyeksikan inflasinya 0,8%. Ternyata baru dirilis September kemarin 1,2%. Berarti terjadi kenaikan inflasi. Pengertian inflasi pertama adalah naiknya harga barang berarti melemahnya mata uang. Pengertian yang kedua, bahwa banyaknya uang yang beredar di market. Kalau ekonomi berputar atau berjalan dengan baik, artinya para pengusaha akan melakukan proses produksi, kemudian juga akan melakukan proses berbisnis, sehingga uangnya tidak hanya ditaruh di bank. Uangnya digunakan untuk produksi, berarti ekonomi berputar. Berarti uang banyak di market. Ini seperti teori supply and demand. Jika sebuah barang supply-nya banyak, maka kemungkinan barang tersebut harganya akan menjadi melemah karena oversupply. Nah, barang kita gantikan dengan uang. Berarti banyaknya uang dolar yang beredar di market itu semakin bertambah, efeknya nilai dolar akan melemah. Sama dengan pengertian inflasi yang pertama, melemahnya mata uang, menguatnya harga barang. Jadi di satu sisi inflasi bagus dan menyambung yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pernyataan Powell di Jackson Hole disambung lagi dengan pernyataan Kamis dini hari kemarin, di mana bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga paling tidak sampai Desember 2023. Berarti 3 tahun ditargetkan suku bunga tidak akan naik. Tetapi juga menurut pengalaman tidak akan menjadi minus. Biasanya serendah-rendahnya suku bunga Amerika 0,25. Itu pernyataan yang pertama waktu Jackson Hole. Yang kedua, yang penting adalah, ini juga sudah saya sampaikan, tapi nggak ada salahnya diulang. Siapa tahu ada yang belum tahu, ya, bahwa The Fed membuka kemungkinan untuk inflasi di atas 2%. Nah, saat ini inflasinya 1,2%. Jadi, dengan dibukanya peluang inflasi lebih dari 2%, berarti masih ada kemungkinan dolar akan melemah. Tapi mungkin sebagian jadi bingung, loh, kan ekonomi berputar, coach. Ya. Nah, berputarnya itu justru akan semakin berputar jika
nilai mata uangnya itu tidak terlalu menguat. Karena jika tidak terlalu menguat, maka harga barang produksi yang diekspor akan menjadi lebih murah sehingga berpotensi membuat tingkat ekspornya naik dan itu omset buat sebuah negara. Nah, jadi di satu sisi kesimpulannya jika ekonomi lagi bermasalah, biasanya negara-negara justru senang nilai mata uangnya itu melemah. Makanya akhirnya dia melakukan langkah-langkah stimulus, dia melakukan langkah-langkah penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga disebut dengan kebijakan pelonggaran ekonomi. Kalau kenaikan suku bunga, pengetatan ekonomi. Jadi, pelonggaran ekonomi bisa dengan menurunkan suku bunga, bisa dengan memberikan stimulus atau juga quantitative easing, di mana biasanya obligasi-obligasi itu dibeli oleh pemerintah dan jika pada satu titik pemerintah kurang uang, dia akan cetak uang. Makanya salah satu bentuk QE bukan satu-satunya adalah dengan mencetak mata uang sehingga mata uang akan bertambah banyak dan efeknya mata uangnya melemah. Jadi sekali lagi, di satu sisi ada optimisme, keyakinan bahwa ekonomi Amerika akan membaik, tapi di satu sisi juga saya melihat ada upaya untuk mempertahankan agar nilai dolar itu tidak terlalu menguat. Tentunya kalau kita cerna dari dua pernyataan Powell tadi bahwa tidak akan menaikkan suku bunga, secara tidak langsung dia juga menyatakan tidak akan membuat suku bunga menjadi minus, kemudian dia akan membuka peluang untuk inflasi di atas 2%, berarti kalau kita mengacu dalam teori ekonomi melemahkan mata uang, misalkan dengan menurunkan suku bunga dan itu tidak dilakukan lagi karena sudah 0,25 dan tidak ada peluang untuk minus, dia akan menambah stimulus, mungkin akan ada QE lanjutan itu. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya, bisa diterima ya. Lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat perubahan suku bunga Amerika. Amerika pada waktu 2008 itu mengalami sebuah krisis akibat efek dari properti yang bubble. Sebagai informasi juga, Amerika itu kan menyelenggarakan pemilu presiden setiap 4 tahun. Jadi, sekarang 2020. Kurang 4, 2016. Kurang 4, 2012. Kurang 4, 2008. Jadi pemilihan presiden Amerika itu 4 tahun sekali, biasanya di bulan November. Dan waktu November 2008, yang terpilih adalah Obama dari Partai Demokrat dan Obama mulai memerintah Januari 2019. Jadi, Obama dengan Partai Demokrat menerima warisan krisis ekonomi itu dari yang disebut dengan Presiden George Bush Jr. Nah, menurut data yang saya dapatkan, sering sekali Demokrat Republik itu berganti-berganti di dalam memimpin pemerintahan, tidak 100%, tetapi sering. Jadi, misalkan waktu sebelum Obama itu dari Republik, kemudian turun ke Obama, Demokrat, dan sekarang ke Donald Trump. Waktu sebelum George Bush Jr. itu Bill Clinton Demokrat. Jadi biasanya berganti-ganti yang memimpin Amerika ini antara Partai Republik dengan Demokrat. Ingat, biasanya itu tidak pasti. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, November Obama terpilih, Desember ya, setelah sebelumnya terjadi penurunan suku bunga, puncaknya di Desember ini. Ingat bahwa yang menunjuk gubernur bank itu presiden. Tetapi
ya, gubernur bank punya hak untuk menentukan kebijakan-kebijakan, misalkan menaikkan menurunkan suku bunga tanpa persetujuan presiden, walaupun presiden yang menunjuk dia. Dan biasanya ya kebijakan-kebijakannya ini seiring. Kenapa? Karena sebetulnya gubernur bank sentral bagian dari pemerintahan. Nah, jadi di Desember ini terjadi penurunan suku bunga dengan jumlah yang terendah 0,25. Ini mirip dengan kejadian sekarang. Anda perhatikan suku bunga Amerika 0,25. Kita mau menganalisa, belajar dari sejarah ekonomi Amerika. Puncak krisis ekonomi di Amerika yang disebabkan oleh krisis perumahan, awal mulanya sekarang disebabkan oleh COVID-19, itu dari kira-kira 2008. Itu puncaknya. Makanya kalau Anda perhatikan, sebelum 2008, misalkan 1 tahun, suku bunga terus menurun nih. Jadi dari 5,25 langsung turun 1% nih. Ya. Kemudian dari 4,75 turun sampai ke suku bunga terendah 0,25, dan ini memasuki era pemerintahan Obama. Dan Anda perhatikan, setelah 7 tahun, Obama terpilih 2 kali ya, 4 tahun, 2008 sampai 2008 terpilihnya, kemudian memerintahnya 2019, kita hitung dari 2008 lah, 2008 tambah 4, 2012, 2012 tambah 4, 2016. Nah, setelah 7 tahun, baru akhirnya, ini bacanya dari bawah ya, ini dari bawah ke atas. Nah, ini 2007 masuk ke 2015, setelah 8 tahun, baru suku bunga untuk pertama kalinya naik 0,25. Jadi biasanya kalau naik tuh pelan-pelan suku bunga, tapi kalau turun dia bisa langsung 2 step, 3 step, bahkan 4 step dengan perhitungan 1 stepnya itu 0,25. Nah, ini Anda perhatikan 0,25. Nah, kan dia naik tuh kan. Ini kan sama seperti kejadian sebelum 2007 ini. Jadi kalau ekonomi sebuah negara membaik, dia akan menaikkan suku bunga sampai akhirnya menghilangkan stimulus atau QE, sama-sama secara bertahap, memberikan stimulusnya bertahap, kemudian penghentian QE-nya atau tapering-nya juga bertahap. Nah, kemudian Anda lihat ya, dia naik terus. Kemudian kan sekitar 2016 nih, Obama berhenti ya, dan mulai dari Januari 2016, berarti dari sini. Ya, mulai dari Januari 2016 dari sini, ya, Trump memerintah nih. Oke, dia bukan Trump sebetulnya, tetapi di pemerintahan Trump mulai terjadi kenaikan suku bunga yang pelan-pelan sampai tertingginya nanti kita lihat tahun 2020. Yang jelas, pada saat Trump memerintah, kesimpulannya ekonomi Amerika sudah membaik. Jadi maksud saya begini loh, bahwa keluarnya Amerika dari krisis itu lebih karena peran Obama yang 2 kali pemerintahan 8 tahun itu. Ini data, ini fakta. Jadi setelah Obama mengakhiri pemerintahan, mulailah ya terjadi kenaikan suku bunga. Nah, itu. Kenaikan suku bunga itu bentuk optimisme dari pertumbuhan ekonomi. Salah satunya. Jadi, kenaikan suku bunga itu faktor-faktornya adalah karena inflasinya udah mencapai 2% atau lebih sedikit, asal jangan hyperinflation. Kemudian juga
penganggurannya udah rendah sampai mencapai titik tertentu, kemudian lowongan kerjanya juga lumayan banyak, baru suku bunga naik. Dan tadi dikatakan Powell tidak akan menaikkan suku bunga sampai 2023. Dan itu tentunya menunggu perkembangan dari GDP, perkembangan dari data-data yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan juga inflasi. Nah, kan Anda lihat sekarang lanjut 2017 naik 1,25. Nah, ini bacanya dari bawah, naik terus ya, berarti ekonomi Amerika tumbuh. Kenapa? Karena saya katakan tadi, kenaikan suku bunga adalah kebijakan pengetatan ekonomi. Pengetatan ekonomi dilakukan pada saat tentunya perekonomiannya bagus. Kalau perekonomiannya sedang tidak bagus, maka diberikan pelonggaran ekonomi. Misalkan, yaitu tadi, menurunkan suku bunga, memberikan stimulus, mungkin juga penurunan pajak, dan lain sebagainya. Naik terus, sampai pada puncaknya kenaikan itu sejumlah 2,5%. Nah ini, di sini ya puncaknya ya, naik nih 2,5% di sini. Setelah itu, ya, sejak Januari 2019, sudah tidak ada lagi kenaikan suku bunga. Oke, berarti ya, kalau kita lihat, kalau kita simpulkan, sebelum COVID pun, kan COVID itu maraknya Maret 2020, sudah terjadi penurunan suku bunga. Nih, kan dari 2,5 di Agustus 2019 Anda perhatikan 2,5% turun ke 2,25. Berarti ada problem di sini. Kenapa? Karena terjadi pelonggaran ekonomi. Suku bunga dari 2,5% turun jadi 2,25%. Jadi sebetulnya ini sudah ada tanda-tanda terjadinya yang disebut dengan perlambatan ekonomi, dan akhirnya puncaknya Anda perhatikan lagi di Maret ini, setelah turun dari 2,5 turun 2,25, 2,25 turun 2, 2 turun 1,75, dan ini belum ada kaitannya dengan COVID. Karena COVID itu kan maraknya Maret 2020. Nah, Anda perhatikan, Maret 2020 turunnya cukup ekstrim jadi 1,25, berarti turun 0,5%. Kemudian juga, ini biasanya tidak pernah ada dalam 10 tahun terakhir saya lihat, 1 bulan turun lagi. Ingat, pengumuman suku bunga itu naik, turun, atau tetap 8 kali 1 tahun. Bukan tiap bulan. Nah, ini Anda bayangkan 1 bulan dia 2 kali menurunkan suku bunga. Dan menurunkan suku bunganya kalau kita lihat dalam 1 bulan ini berarti kan dari 1,75 ke 0,25. Berarti turun 1,5%. Jadi ini seolah-olah ya, kalau yang belum paham menyatakan ekonomi Amerika nggak ada masalah sebelum COVID. Tapi kalau kita lihat datanya, di Agustus atau September pun sudah turun. Memang makin diperparah dengan adanya COVID ini. Oke, jadi itu perkembangannya. Nah, sehingga kesimpulannya apa sih sebelum kita memasuki soal yang pemilu Amerika ini? Kesimpulannya gini, ini kita bisa jadikan pelajaran ya, bahwa nanti Amerika akan keluar dari krisis itu jika dia menaikkan suku bunga seperti pada kasus ini nih. Ya. Ini kan suku bunga terendah 0,25 kan. Kemudian 2015 7 tahun kemudian baru naik, dan itu pun 0,25. Sehingga bukan hal yang tidak mungkin. Sekarang tahun 2020, 7 tahun kemudian baru suku bunga Amerika naik. Walaupun Powell bilang sampai dengan 2013 tidak akan terjadi kenaikan suku bunga. Sampai dengan 2013.
Artinya bisa saja ya lebih sampai 2014, 2015 bahkan 2017 karena dari sejarah ini walaupun tidak pasti terulang untuk mengalami kenaikan suku bunga dan itu merupakan sebuah hal yang tidak mudah dengan melihat indikasi ekonomi baik 7 tahun. Jangan lupa berikan apresiasi terhadap materi hari ini. BPJS bayar pakai jempol, subscribe, dan share. Dan mari kita saksikan break sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat sendiri pergerakan dolar ya. Kita langsung lihat ke chart saja. Nah, ini Anda perhatikan 2008 ini November ya. Ini November 2008. Ini kan pemilu Amerika ya. Kemudian setelah itu dilakukanlah yang disebut dengan QE, quantitative easing. Oke, pemerintah Amerika membeli obligasi, kemudian pemerintah Amerika memang mencetak mata uang. Jadi, waktu mata uang itu dicetak, maka volume mata uang yang beredar di market di dunia itu bertambah besar. Kalau tidak dicetak, ya, jumlah mata uang yang beredar di market itu tetap. Tetapi begitu dicetak, maka jumlahnya menjadi semakin banyak, otomatis nilai dolar waktu itu melemah. Nah, ini QE nih. Melemah, walaupun ada kenaikan, begitu dikasih QE, lemah lagi. Quantitative easing, ya. Nah, kemudian Anda perhatikan, ini pemilu 2012, Obama terpilih kembali. Jadi, yang saya maksud di sini, melemahnya mata uang Amerika ini lebih karena quantitative easing setelah ya suku bunga sudah turun terus. Kan tadi Anda sudah lihat datanya ya, tahun 2000 berapa gitu, suku bunga udah 0,25. Jadi kurang melemah, keluar QE. Jadi kalau suku bunga itu misalkan sudah mentok 0,25 dan tidak akan dibuat minus, maka bisa saja untuk melemahkannya itu dengan memberikan QE. Sekarang Anda perhatikan pada masa ini. Pada masa ini, suku bunga Amerika udah 0,25. Jadi bisa saja nanti kalau ekonomi belum membaik, bisa saja dolar akan kembali melemah. Dan untuk itu diperlukan mungkin upaya QE atau quantitative easing, pemberian stimulus. Kemudian Anda perhatikan ini pemilu dan pada Januari 2014 ini gubernur banknya ini sudah Yellen, sebelumnya Bernanke, dilakukanlah yang disebut dengan tapering. Tapering itu apa? Penghentian QE. Dan ini juga bertahap. Kalau QE ada tahapannya QE 1, QE 2, QE 3, tapering pun seperti itu. Dan akhirnya dolar menguat. Artinya dolar balik lagi ke Amerika tuh. Karena waktu dolar melemah, kemudian dilakukan QE,
sebagian investor Amerika ya agak nakal dalam tanda kutip, dan itu sebetulnya sah-sah aja. Mestinya kan uang dari pemerintah Amerika sebagai bentuk bantuan pinjaman dan bunganya bisa nol, itu bukan diputar di sektor real, tetapi dibelikan saham di negara-negara emerging market. Negara-negara emerging market itu adalah negara-negara yang jumlah penduduknya banyak atau besar. Salah satunya Indonesia. Makanya di masa ini di masa ini itu IHSG, kemudian saham-saham negara-negara India, Brazil, emerging market itu pada meroket. Kenapa? Karena arus asing masuk. Nah, kemudian setelah suku bunga naik, setelah dilakukan tapering, ingat tadi siklus ya, turun suku bunga, kemudian QE, kemudian bagus, naik suku bunga, terus tapering, penghentian QE. Ingat lagi itu siklus. Nah, sekarang lanjut lagi, ya, ini awal suku bunga naik. Nih, tapi akhirnya kan setelah itu kan turun lagi. Kenapa? Karena suku bunga, maksudnya dolarnya turun lagi, karena suku bunganya kan juga turun. Nah, ini pemilu 2016, kemudian Anda lihat Donald Trump menang. Donald Trump menang, berarti dia mulai di sini memerintah, karena kan pemilunya November 2016, mulai memerintahnya Januari, dan dolar melemah. Nah, ini nanti ada kaitannya. Nah, jadi di sini kita belajar satu siklus ekonomi soal turun suku bunga, QE, kemudian ekonomi membaik, naik suku bunga, terus tapering. Oke, nah jadi ini kira-kira gambarannya pergerakan dolar. Nah ini, oke, ini mencapai puncaknya. Jadi keadaan Amerika saat ini itu mirip dengan ini nih, di sini. Di titik nadir, di titik terendah 0,25%, dan 7 tahun kemudian baru naik suku bunga. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kita lihat tingkat pengangguran Amerika Serikat, ya, tingkat pengangguran Amerika Serikat, data terakhir Jumat minggu pertama September lalu turun menjadi 8,4% dari Agustus 2020 10,2%. Jadi cukup besar penurunannya, dan tentunya penurunan pengangguran itu merupakan sebuah hal yang baik untuk sebuah negara. Di bawah ekspektasi pasar 9,8. Jadi ya, memang market waktu itu menganggap bahwa tingkat pengangguran akan turun, tapi turunnya ke 9,8, ternyata turunnya ke 8,4%. Dan menandai penurunan keempat berturut-turut setelah tertinggi sepanjang masa di bulan April sebesar 14,7%. Nah, jadi 14,7% ini merupakan tingkat pengangguran Amerika terbesar sepanjang masa. Bayangkan ya, sepanjang masa loh, berarti dahsyat ya efek dari Corona ini membuat 14,7% penduduk Amerika menganggur dari usia produktif, dan itu terbesar sepanjang masa. Oke? Namun, ya, saat ini kan 8,4%, masih ya tetap di atas 3,5% di bulan Februari. Jadi sebelum Corona, tingkat pengangguran Amerika tuh 3,5%. Jelaslah nggak akan mungkin langsung ke sini. Kenapa? Karena Corona atau COVID-19 belum beres. Ini hanya mau menunjukkan bahwa ini mendukung optimisme dari pernyataan Powell. Nah, sebetulnya kita ini belajar logika di balik misalkan The Fed mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bukan kebijakan, statement-statement yang optimis. Nah, jadi dia melihat itu. Ini juga nanti kita bisa lihat nih. Berarti kalau next nanti minggu pertama Oktober tingkat pengangguran Amerika turun lagi, berarti ada kemajuan lagi.
Bisa nggak recovery-nya lebih cepat dibandingkan dengan krisis ekonomi 2008? Krisis ekonomi 2008 nggak sampai membuat tingkat pengangguran 14,7 loh. Sekarang sampai tertinggi sepanjang masa. Ini cuma mau menyampaikan betapa krisis ini dahsyat sekali dibandingkan 2008 yang lalu. Tapi tetap ada optimisme. Kemudian tingkat pengangguran Amerika dari Januari 2017 sampai dengan sekarang. 2017 Januari ini kenapa saya bikin? Karena ini awal pemerintahan dari Donald Trump. Nah ini, jadi 4,7. Sekarang malah 16. Cuma kembali lagi. Ya ini kan karena COVID-19. Nah cuma pertanyaannya begini. Kalau nggak ada COVID-19, apakah Amerika tetap bisa mempertahankan tingkat pengangguran yang terus-menerus membaik? Mestinya sih kalau menurut data bisa ya, karena sebelum COVID dia sudah sampai 3,5%, dan awal pemerintahan Donald Trump itu 4,7%. Jadi sudah terjadi penurunan suku bunga penurunan tingkat pengangguran walaupun tidak sedahsyat yang dilakukan oleh Obama. Obama dulu 8,9% sampai 7,8%, dibikin 2%, itu 8 tahun. Ini tingkat pengangguran 25 tahun terakhir Amerika untuk menunjukkan betapa memang pengangguran saat ini tertinggi sepanjang masa. Oke, sekarang kita lihat peluang Trump dan Biden. Sebelumnya Anda harus tahu dulu bahwa sistem pemerintahan di sistem pemilihan presiden di Amerika itu agak berbeda dengan di Indonesia. Ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya, tetapi nggak ada salahnya Anda mendengarkan lagi, khususnya yang belum tahu. Sebelumnya saya juga harus ceritakan dulu nih, kan kalau di Indonesia ada istilahnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, itu namanya House of Representative, itu kalau di Amerika. Kemudian di Indonesia itu kan juga ada yang disebut dengan DPD gitu ya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah kalau DPD di Amerika tuh namanya Senat, makanya orangnya namanya senator. Jadi Senat itu atau senator itu jumlahnya 50 orang kali 2. Jadi per negara bagian ada 2. 50 kali 2, 100. Jadi Senat itu DPD sama dengan 100 orang. Nah, kalau DPR 435 orang. 435 orang DPR atau House of Representative plus 100 orang senator atau DPD 2 per negara bagian, jadinya 535 orang, dan itu menjadi anggota MPR. MPR itu disebut Kongres. Nah, ini Anda harus tahu nih. Jadi nanti kalau ada apa-apa membuat undang-undang itu di DPR dulu, kemudian nanti disahkanlah di Kongres. Nah, itu kira-kira. Jadi itu mirip untuk sistem pemerintahan legislatif. Kan ada trias politika ya. Legislatif itu DPR, itu fungsinya pengawasan, membuat undang-undang, dan lain sebagainya. Kemudian juga eksekutif, itu presiden, pelaksana. Kemudian yudikatif, Mahkamah Agung. Nah, kemudian kalau di Amerika, pemilu itu memilih electoral college. Nah, jumlahnya itu, electoral college itu 538. Electoral college ya, 538. Jadi, untuk memenangkan pemilu Amerika harus memenangkan kursi electoral college 270. Jadi 50% plus 1 ya. Nah, memang ada pemilihan presiden, tapi ada pemilihan electoral college. Electoral college ini nanti yang memilih presiden. Makanya pada tahun 2016, pemilu lalu, Hillary Clinton itu memiliki suara 3 juta, lebih banyak dari Trump.
tapi dia kalah di electoral college-nya. Makanya di sini bukan soal jumlah suara, tetapi soal memenangkan yang disebut dengan electoral college itu. Dan electoral college itu jumlahnya tergantung jumlah penduduk. Kalau semakin besar, maka electoral college-nya semakin banyak. Misalkan kalau penduduk Amerika di Texas, negara bagian Texas, itu jatahnya 38 elektoral. Kemudian California 55. Hillary Clinton, itu bisa menang secara total 3 juta. Tapi di Texas dia kalah misalkan. Kenapa? Karena di negara-negara bagian yang electoral college-nya besar, dia kalah. Dan anggota-anggota electoral college ini biasanya orang-orang politik juga. Ini sebagai bahan pengetahuan saja untuk Anda. Bahwa pemilu Amerika tuh seperti itu. Jadi jangan melihat jumlah suara memilih presidennya. Nah inilah kira-kira nih. Ini Texas nih, 38 nih. Ya. Kemudian California setahu saya kira-kira sekitar 55. Jadi sistem elektoral ya. Nah, saat ini pollingnya. Nah, ini pollingnya. Sebentar. Nah, ini. Biden 50, Trump 43%. Tapi ingat ya, waktu tahun 2016 ya seperti ini juga kejadiannya. Hillary Clinton di atas Trump, tapi akhirnya Trump yang menang terlepas dari hal-hal yang menjadi prasangka buruk terhadap kemenangan Trump ini, yang soal bantuan Rusia, spionase Rusia lah dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, Clinton waktu jejak pendapat sebelum pemilu juga mengungguli Trump, tetapi sehari 2 hari diputar balik. Nah, jadi saat ini perlu Anda ketahui, menurut perhitungan, menurut polling, yang diunggulkan itu adalah Biden. Biden itu wakil presiden Obama. Jadi, secara ekonomi mestinya Biden itu berpengalaman karena Obama selama 8 tahun membawa Amerika keluar dari krisis. Nah, apakah hal ini menjadi atau diketahui oleh masyarakat untuk mereka ngeh dalam tanda kutip kalau melihat sejarah di mana Amerika pernah mengalami krisis ekonomi dibawa keluar oleh Presiden Obama yang wakilnya adalah Biden. Nah, penduduk Amerika sampai ke situ nggak? Misalkan sampai berpikir begini, wah itu Obama dan Biden membawa Amerika keluar dari krisis. Waktu itu krisis properti. Sekarang mereka bisa nggak berpikir sampai seperti itu? Bukan saya meng-underestimate loh. Ya enggak, tapi mereka sampai ke situ nggak? Wah ini sekarang nih lagi krisis. Walaupun beda dengan dulu karena properti, sekarang karena COVID. Tetapi harapan kita, karena Biden pernah punya pengalaman 8 tahun membawa Amerika keluar dari krisis dengan serangkaian kebijakan-kebijakan ekonomi, bekerja sama dengan The Fed yang dipimpin waktu itu oleh Janet Yellen. Apakah ini jadi perhitungan? Saya nggak tahu. Tapi kalau jadi perhitungan, mestinya ini nilai lebih buat Biden. Dan Biden mestinya mengangkat hal ini dalam kampanyenya. Maksudnya, ya saya bisa membawa Amerika bersama dengan Obama 8 tahun keluar dari krisis, dan saya akan membawa Amerika saat ini keluar dari krisis juga seperti dulu. Saya pernah membawa Amerika keluar dari krisis bersama Obama. Mestinya seperti itu. Saya nggak tahu nih. Tapi yang jelas saat ini, menurut polling, Biden memimpin sekitar 50%. Oke ya. Nah ini Anda tinggal
Tinggal lihat aja, nih nanti bisa saya copy ini linknya. Ini data terbaru ya, ini diupdate terus. Diupdate terus. Di sini juga per negara bagian ada berapa electoral college-nya. Nah, ini ada prosentasenya di setiap negara bagian, konsentrasi juga di negara-negara bagian yang jumlah electoral college-nya atau jumlah penduduknya itu banyak. Kita lanjut ke sini. Nah, jadi peluang-peluangnya sejauh ini seperti itu. Nah, kemudian kita lihat webnya Statistika ya. Jadi jejak pendapat terus mengunggulkan Biden sebetulnya ya. Terus selisihnya 9 sampai 10 poin. Kalau Anda baca di sini nih ya. Kemudian Anda perhatikan lagi, nah ini statista.com ya. Sorry, bukan statistika, statista.com. Ini website statistika maksudnya. Nah, ini menurut mereka nih, menurut Statista, ini kacamata lain, tadi kan BBC ya, 47 banding 42 nih rata-ratanya nih. Ya, ini menurut ekonomis ya, ini ekonomis lumayan besar juga nih menurut Fox. Jadi secara prinsip ya, Biden mengungguli Trump, cuman anehnya di Rasmussen Report ini yang justru Trump-nya unggul nih. Jadi masih tetap ada juga yang mengunggulkan Trump. Oke? Nah, ini tantangannya adalah secara timeline, secara waktu, keunggulan Biden itu makin sedikit loh. Oke? Nah, ini data terbarunya, langsung kita klik aja. Nah, ini biar cepat. Secara timeline, nah lihat ya. Sekarang 4943. Kan materinya harusnya untuk sersan sukses tanggal 13. 5042 nih. 5042. Karena sersan sukses tanggal 13 kita ada kendala, sehingga baru saya rekam saat ini. Sekarang yang terbaru menurut website Statista 4943. Berarti ada fenomena dukungan terhadap Trump bertambah. Nah, ini ya, ini yang menarik ya, ini yang menarik. Pada tanggal 15 September, keunggulan Biden terhadap Trump tuh menyusut. Nah, ini perlu ya diperhatikan, dan ini menguntungkan tentunya buat Trump kan. Mendekati pemilu tanggal 3 November ya, 3 atau 4 ya, lupa ya. Nah, Anda perhatikan saat ini kasus corona 30 juta ya. Nah, terus saat ini Amerika terbesar penduduknya atau jumlah kasusnya sekitar 6,9 juta dari populasinya 331 juta. Yang nomor 2 tuh India. India 5,3 juta tapi dari 1,38 miliar. Nah, ini. Jadi sebetulnya ini merupakan sebuah tantangan yang sebetulnya kalau Trump bisa mengatasi ini, itu merupakan sebuah nilai positif buat dia. Jadi tergantung, makanya krisis ini bisa jadi manfaat, bisa jadi mudarat. Kalau misalkan Trump bisa membuktikan kepemimpinan dia, bisa menekan corona, dan di samping coronanya tertekan, ekonominya juga kembali berputar, maka besar kemungkinan dia akan terpilih lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Pendapatannya itu bisa berupa pajak. Sebagian orang langsung mengkaitkan fiskal dengan pajak, padahal fiskal bukan hanya pajak saja ya, tetapi salah satu kebijakan fiskal itu adalah soal penetapan pajak. Di satu sisi ada kebijakan moneter, menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, memberikan stimulus, melakukan tapering, itu yang dilakukan oleh bank sentral biasanya.
Kalau kebijakan fiskalnya Trump kan sudah jelas ya. Dia misalkan mengajak China melakukan perang dagang. Kalau kita lihat dengan pemerintahan sebelumnya, Amerika tuh tidak terlalu ribut besar dengan China. Semenjak Trump menjadi presiden, maka itu terlihat sekali gesekan-gesekan yang kuat. Kenapa? Karena memang kampanye Trump itu sejak awal American Great Again, mengembalikan kejayaan Amerika. Kan ada menyatakan bahwa saat ini terjadi pertarungan antara kaum yang disebut dengan nasionalis, orang mengidentifikasinya Partai Republik, dengan kapitalis, sebagian orang bilang globalis, ini dengan Partai Demokrat nih, pebisnis murni, pokoknya nggak peduli, yang penting duit, kapitalis, globalis, di satu sisi nasionalis, mengembalikan kejayaan Amerika ya, seperti dari Partai Republik itu kan kelihatan tuh Ronald Reagan, dan Ronald Reagan ini figur yang sangat dikagumi oleh Donald Trump, ingin mengembalikan kejayaan Amerika. Itulah yang membuat Trump menang. Kenapa? Mungkin sebagian warga negara Amerika melihat Amerika ini terlalu lembek terhadap China misalkan. Jadi Trump menggebrak misalkan membuat tembok di Meksiko dan lain sebagainya, kebijakan yang sebetulnya sih dia hanya minta keadilan aja. Maksudnya keadilan gimana sih? Jadi barang China masuk ke Amerika tuh pajaknya sangat rendah, tapi giliran barang Amerika masuk China tuh pajaknya sangat tinggi. Bukan hanya ke China saja sebetulnya, ke Eropa juga seperti itu. Jadi di sini kelihatan kebijakan fiskalnya dari Trump itu sendiri. Dan dia kebijakan fiskalnya sejak awal menurunkan pajak. Sehingga ini cukup disenangi oleh para market leader, para investor besar. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah itu efektif? Apakah itu bisa dinikmati oleh seluruh penduduk Amerika? Nah, inilah yang coba digoyang oleh Biden. Nah, ini Anda klik aja, ini di sini ada rencana ekonominya Biden. Nah, ini ada semua lengkap ya. Saya intisarikan aja. Jadi pada intinya, kalau Biden terpilih, sejak awal dia katakan akan memangkas pajak yang akan membatalkan pembatasan pajak yang diumumkan Trump pada tahun 2017 begitu dia terpilih. Jadi artinya dia akan menaikkan pajak. Kemudian prioritas penyaluran subsidi langsung bagi lapisan ekonomi menengah ke bawah dibanding korporasi besar. Jadi Biden ini lebih ke arah pemerataan. Ceritanya seperti itu. Ini kebijakan penyelamatan ekonomi Biden-Harris, ini intinya. Ini yang didengang-dengungkan terus gitu loh. Dalam kaitannya dengan ekonomi. Jadi jelas ya, kebijakan ekonomi dalam hal ini fiskal. Kenapa fiskal? Karena kebijakan moneter lebih ke arah gubernur bank. Nah itu, dan gubernur bank punya otonomi tersendiri. Jadi makanya domainnya lebih ke kebijakan fiskal nih. Pemerintah Amerika ini. Kalau kebijakan moneter, bank sentral deh urusannya tuh. Jadi intinya kembali lagi ingin penghapusan pajak Trump dulu, ingin melakukan subsidi yang lebih merata, dan logikanya dia akan lebih berdamai dalam tanda kutip dengan Cungko atau China, udah pasti. Karena terlihat waktu pemerintahan Obama pun ya seperti itu. Tidak ada konflik-konflik ya. Oke, jadi kira-kira kebijakan ekonomi udah kelihatan lah. Kalau Trump udah nggak usah diomongin. Kenapa? Karena nyata dan dia kan petahana. Kelihatan dia membatasi perdagangan dengan Cungko. Kemudian kan baru keluar pengumuman tidak boleh mendownload aplikasi TikTok ya. Nah itu kelihatan. Jadi dia mengadakan perang terbuka. Terus kemudian juga dia turut campur di Hong Kong dan lain sebagainya.
Kemudian kapal perang Amerika lebih aktif di Laut China Selatan dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau dari jejak-jejak pendapat itu kan kita nggak usah ngomongin lagi Biden yang diuntungkan. Tetapi ada yang cukup menarik yang disampaikan oleh yang namanya Maria Paula ini. Maria Paula ini menyatakan sejak tahun 1932 incumbent atau petahana itu terpilih kembali sebanyak 75%. Maria Paula nih. Dia mengadakan sejak tahun 1932, incumbent itu biasanya akan memenangkan lagi 75%-nya. Dan memang benar ya. Anda nanti ke Wikipedia, kebanyakan presiden Amerika terpilih 2 kali. Kebanyakan ya, 75%. Yang tidak terpilih 2 kali itu contohnya Jimmy Carter, kemudian George Bush senior. Biasanya dia tidak terpilih karena mungkin kebijakan-kebijakan yang sifatnya mungkin penduduk Amerika merasa diingkari. Jadi waktu George Bush senior menang, dia menaikkan pajak atau hal-hal lain lah. Saya belum sampai riset lagi, saya cuma sampai sebatas saat ini ternyata 75% sesuai dari website ini, nanti Anda baca saja, ini juga banyak hal-hal yang lain. Incumbent atau petahana itu terpilih kemari, kecuali ada hal-hal yang benar-benar dianggap jelek sekali. Normalnya nggak ada masalah. Nah sekarang dalam kaitan dengan COVID nih, bisa saja sih ya penduduk Amerika melihat Trump parah sekali ya menghadapi pandemi COVID-19 ini dan itu efeknya ke ekonomi. Cuma sejauh ini yang saya lihat penduduk Amerika tidak menyalahkan Trump walaupun udah jelas-jelas tuh dia udah pernah meremehkan COVID, dia udah pernah tidak menggunakan masker atau tidak memberikan contoh yang baik, sebetulnya kurang ideal ya. Tetapi kelihatannya penduduk Amerika sendiri juga sering melakukan demonstrasi tanpa masker dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah hal yang penting kelihatannya. Jadi saya melihat COVID ini tidak membebani Trump. Saya melihat seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya apa sih? Ekonomi Amerika lumayan, tingkat penganggurannya turun, tetapi balik lagi, tingkat pengangguran yang turun tersebut mencapai puncaknya karena COVID dan lain sebagainya, dan dia memang baru 4 tahun. Ya, kemudian juga di kantong-kantong yang electoral college-nya besar, dia cukup unggul, walaupun saat ini tertinggal. Tapi kalau saya masih yakin Trump akan menang, ya bisa salah. Dan kita sebagai trader forex gold sih nggak terlalu efek ya siapa yang menang. Cuma ini kan analisa. Dan selanjutnya juga bagaimana jika Trump yang menang, bagaimana jika Biden yang menang ke dolar. Saya melihat begini ya, kalau kita lihat pasar forex gold itu kan dikuasai oleh institusi besar. Institusi besar saya melihat condong ke Trump. Jadi saya melihat kalau misalkan Trump menang dan itu bisa salah ya. Karena market forex gold itu dikuasai oleh institusi besar, bukan oleh rakyat jelata, saya melihat bahwa ya kalau bicara big boy lebih senang Trump yang menang. Nah, seperti itu. Dan dia bisa saja melakukan upaya-upaya dalam mendukung Trump dengan dana yang sangat besar. Oke, jadi gimana kesimpulannya? Kalau Trump menang berarti kan
lanjut nih perekonomian Amerika, kebijakan-kebijakannya, dolar berpotensi untuk ya menguat pelan-pelan ya. Tetapi tidak menguat terhadap gold menurut saya. Artinya bisa menguat terhadap mata uang lain tetapi tidak menguat terhadap gold. Gold tetap akan menguat terhadap dolar. Nanti kembali lagi saya katakan pada akhirnya menurut saya lebih perhatikan kebijakan-kebijakan moneter dari bank sentral. Dengan apa? Begitu nanti misalkan inflasinya naik, nanti ada kemungkinan naik suku bunga, maka ada kemungkinan juga dolar akan menguat. Demikian materi pemilu presiden Amerika, peluang Trump-Biden, serta efeknya terhadap USD dan gold. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini, bisa Anda ajukan besok di Sersan Sukses tanggal 20 September jam 19.00 WIB. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat malam, salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.